Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian perikop firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu, berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang pimpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memukul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dan judul renungan pada pagi hari ini, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali ketika Yesus berada di Yerusalem saat perayaan Hari Raya orang Yahudi, ia melihat seorang laki-laki yang sudah sakit selama 38 tahun terbaring dekat pintu gerbang domba. Orang yang sakit lumpuh ada di situ sebab ia sedang menantikan saatnya air kolam Betesda berguncang agar dengan segera ia dapat masuk ke kolam tersebut dan mengalami kesembuhan. Yesus kemudian menghampirinya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Seorang penafsir Alkitab bernama R.C. Sproul mengemukakan bahwa pertanyaan Yesus ini bukan hanya menunjuk pada kesembuhan secara fisik saja, tetapi juga perubahan hidup secara radikal. Hal ini disebabkan karena orang yang sakit ini memiliki hidup yang sangat bergantung pada belas kasihan dari orang lain. Inilah sebabnya ia memerlukan waktu sampai 38 tahun untuk bisa masuk ke kolam Betesda. Namun meskipun demikian, Yesus dalam kedaulatannya sebagai anak tunggal Allah tetap memilihnya untuk disembuhkan secara fisik dan rohani. Oleh sebab itu, ia memerintahkan laki-laki tersebut untuk bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh tersebut kemudian menjadi sembuh, dapat berjalan kembali, dan dengan segera ia mengangkat tilam dan pergi ke tempat itu. Saat orang Yahudi melihatnya, mereka menegurnya sebab hari itu adalah hari Sabat.
Dalam aturan orang-orang Yahudi, salah satu hal yang dilarang untuk dilakukan di hari Sabat adalah mengangkat barang. Mendengar teguran tersebut, laki-laki itu menjadi takut dan kemudian mengatakan bahwa orang yang telah menyembuhkan aku, maksudnya Yesus, dia yang mengatakan kepadaku untuk mengangkat tilam. Saudara, perhatikan sikap orang yang baru saja disembuhkan tersebut. Sikapnya menunjukkan sikap yang tidak tahu berterima kasih karena takut dihukum. Sebab melanggar peraturan pada hari Sabat, maka ia menyalahkan Yesus yang membuatnya mengangkat tilam pada hari Sabat. Tetapi bukankah Yesus yang menyembuhkannya setelah ia sakit selama 38 tahun? Pada ayat 14, orang tersebut bertemu kembali dengan Yesus di bait Allah. R.C. Sproul menafsirkan ayat ini dengan memfokuskan pada teguran Yesus pada orang yang telah sembuh tersebut. Tegurannya bukan menunjuk pada bahwa akan selalu penyakit datang karena dosa. Meskipun ada yang demikian, contohnya ketika Daud sakit karena dosa perzinahan dengan Batsheba. Tetapi terutama kepada cara hidup dan sikap batinnya di hadapan Allah. Sikap yang ditujukan oleh orang yang telah disembuhkan itu bukan hanya tidak tahu berterima kasih dengan melempar kesalahan pada Yesus, tetapi juga karena ia menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang Yahudi yang hendak menganiayanya. Saudara, orang yang baru disembuhkan itu perlu merenungkan Lukas 12 ayat 8-9. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui. Tetapi barang siapa menyangkal aku, ia akan disangkal di hadapan malaikat-malaikat Allah. Sebab sikapnya tersebut menunjukkan penyangkalan terhadap Allah. Dan jika ia tidak bertobat, maka kebinasaan kekal akan menghampirinya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, mungkin tanpa kita sadari, seringkali kita juga menyangkal Allah dalam kehidupan kita. Misalnya, kesetiaan kita pada Allah dan firman-Nya bergantung pada berkat yang kita terima. Jika Allah memberkati kita, kita akan dengan mudah menjadi setia dan taat kepadanya. Tetapi bagaimana jika Allah tidak memberkati kita, meskipun Ia tidak mungkin untuk melakukannya? Apakah kita akan tetap setia, taat, dan mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita? Oleh sebab itu, marilah kita terus-menerus mengkoreksi sikap batin kita di hadapan-Nya, sehingga kehidupan kita senantiasa mencerminkan kesetiaan serta kasih sejati kepada Allah dan bukan penyangkalan terhadap nama-Nya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Mari terus uji hati kami, mari terus koreksi batin kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan di dalam pertumbuhan iman kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, sikap hati kami di hadapan-Mu terus-menerus dimurnikan, terus-menerus disempurnakan Tuhan, sehingga semakin menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari terus bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami juga percaya Allah akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memulai hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.